Pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan di part yang kedua di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di mana kita akan merenungkan tema, yaitu subtema dari tema utama kita God's Way, jalan Tuhan, yaitu jalan seorang hamba Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana kita berbicara dengan tiga pihak yang akan kita renungkan bersama, yaitu tentang Tuhan dan firman-Nya. Dan hari ini kita bicara tentang jalan seorang hamba Tuhan, yang kita bicarakan adalah Musa. Dan saya ingin berbagi kesaksian nanti tentang bagaimana perjalanan hidup saya juga sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama, kita membacakan dua ayat firman Tuhan ini. Lalu kita akan masuk di Keluaran pasalnya yang kedua. Bersama-sama kita akan baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tempat laut. Di tepi laut. Pasal 2, kita akan lihat pasal 2, Bapak dan Ibu. Di pasal 2, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Baik. 1, 2, 3. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 tahap dalam hidup Musa. Tahap yang pertama adalah ketika dia berusia 1 sampai dengan 40 tahun. Dan tahap yang kedua adalah ketika dia berusia 40 tahun, ya, 40 tahun sampai 80 tahun. Dan kemudian kita akan lihat juga tahapan hidupnya di usia 80 tahun sampai dengan kemudian 120 tahun. Jadi kita melihat ada 3 tahapan kehidupan dari Musa yang dipanggil untuk melayani sebagai hamba Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu kisah daripada Musa adalah satu kisah yang terjadi ketika peristiwa orang Israel itu berada di tanah Goshen. Ada di tanah Goshen di Mesir. Dan kemudian dikatakan pada masa itu bertindaklah Firaun dengan keras. Karena kenapa? Karena umat Israel itu makin bertambah besar. Jumlahnya makin banyak. Dan itu membuat takut Firaun. Karena kalau berlipat kali jumlah daripada orang Israel, maka yang terjadi itu menjadi ancaman bagi Firaun. Dan orang-orang Israel ini menjadi ancaman tentu bagi eksistensi dari kerajaan Firaun atau kerajaan Mesir. Karena itu diperintahkanlah kepada bidan-bidan untuk membunuh semua anak-anak laki-laki yang baru lahir dari perempuan-perempuan yang melahirkan di Mesir. Dan dikatakan bahwa para bidan itu takut akan Tuhan. Dan ketika kemudian mereka ditanyakan, mengapa kalian itu terlambat untuk, kenapa kalian itu membiarkan mereka melahirkan sedemikian rupa? Lalu para bidan-bidan ini berkata demikian, wanita-wanita Israel itu kuat-kuat, sehingga sebelum kami datang, ibu-ibu itu sudah melahirkan. Wah, itu
Tuhan pakai mereka menjadi alat untuk bisa membuat kelahiran terjadi tanpa proses. Mereka dilibatkan untuk membunuh anak-anak tersebut. Dan salah satu dari anak yang dilahirkan itu adalah Musa. Ya. Dia punya saudari perempuan bernama Miriam. Dan kalau kita melihat di dalam kisahnya di pasal 14, ya, di pasal 2, ya, kita melihat bagaimana Musa dilahirkan. Dikatakan di pasal 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil, lalu dihanyutkan. Demikianlah kisahnya dari proses di mana Musa dilahirkan. Nah, ketika itu putri Firaun sedang bersama dengan para dayang-dayangnya mandi di jalur yang dihanyutkan bayi itu. Dan ketika dia menemukan, dia tahu ini bayi laki-laki. Dan Miriam sudah melihat dari jauh. Dan karena itu dia kemudian berkata, bisakah saya panggil atau saya titipkan untuk anak ini untuk dibawa kepada seorang ibu yang dapat menyusuinya. Lalu kemudian putri Firaun berkata, baiklah, bawalah. Kemudian setelah anak itu menjadi besar, dalam kisah yang kita baca tadi, di pasal yang ke-10 dikatakan ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Dan selama itu, dan hampir di 40 tahun, dia tinggal di istana Firaun. Dia diperlakukan seperti anak seorang raja. Dia diperlakukan juga di dalam pendidikan dan mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan militer, mendapatkan pendidikan sastra, mendapatkan juga pendidikan dalam hal menulis dan lain sebagainya. Sebagai orang-orang yang biasanya ada di dalam kerajaan. Dan selama 40 tahun itu, ini adalah masa di mana dia ada di zona yang sangat nyaman sekali. Hidupnya dalam keadaan enak, hidupnya dalam keadaan berlimpah, hidupnya dalam keadaan cukup. Dia menikmati layanan sebagai seorang yang menjadi anak angkat dari putri Firaun. Bapak dan ibu ketika dia kemudian satu kali keluar dan melihat rakyatnya, dia tahu siapa dia. Dia tahu bahwa dia adalah orang Israel. Dan ketika dia melihat bagaimana perlakuan Firaun kepada saudara-saudaranya, orang-orang Israel yang diperbudak di Mesir, maka timbullah nasionalismenya. Begitu. Timbullah semacam di dalam dirinya kerinduan untuk membela bangsanya. Maka satu kali ketika terjadi pertengkaran antara orang Israel dengan orang Mesir, maka dia membunuh orang Mesir itu. Dan ketika dia membunuh, esok harinya tidak ada yang tahu. Disembunyikan, dikuburkan, tidak ada yang tahu. Lalu esok harinya terjadi pertengkaran di antara sesama orang Israel. Dan apa yang terjadi? Dia menengahi mereka. Tetapi mereka bereaksi dan berkata demikian, apakah kamu menjadi hakim di antara kami dan memperlakukan kami seperti orang yang Mesir kemarin? Dia menjadi takut, ini sudah bocor rahasianya. Kemudian dia melarikan diri. Inilah tahap yang kedua yang terjadi dalam proses seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Dia lari ke Midian. Dia lari ke Midian. Dan selama 40 tahun lamanya, dia ada di Midian. Apa pekerjaannya? Menjadi seorang gembala. Mertuanya Yitro, disitulah dia ada. Dia menikah di sana, punya anak-anak di sana, dan dia menggembalakan sepanjang 40 tahun ini. Itu sama dengan ceritanya seorang duduk di istana, sekarang tinggal di sebuah kampung. Ada perubahan. Hidup itu dalam sekejap bisa berubah. Dari keadaan kita mendapatkan sebuah keadaan yang sangat nyaman, yang sangat enak,
Tiba-tiba kita menjadi orang yang berada dalam keadaan yang sulit, yang susah. Harus memulai sesuatu dengan hal yang baru. Jangan pernah menjadi takut untuk menghadapi itu. Jangan pernah menjadi galau untuk menghadapi sesuatu hal yang baru. Karena hidup itu harus mengalami sebuah perubahan-perubahan. Dan itu harus kita alami di dalam hidup kita. Ini yang dialami oleh seorang hamba Tuhan. Dan saya diingatkan dengan kisah saya juga. Bagaimana saya diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini oleh Tuhan. Mama saya melahirkan ketika mama saya lagi ada di dalam sebuah pekerjaan, dia hamil besar, dan biasanya wanita-wanita di Nias itu lebih banyak itu bekerja keras. Bekerja di ladang, mempersiapkan segala sesuatu. Ini boleh ditanya Oma. Rata-rata wanita Nias adalah wanita yang pekerja keras. Sejak mereka diambil dan menikah, tidak ada hari tanpa kerja, baik di rumah maupun di ladang, itu bekerja. Ya. Bahkan di hamil tua mama saya, dia masih bekerja. Mengambil kebutuhan untuk keperluan di rumah, untuk kebutuhan bagi keluarga, tapi juga untuk keperluan bagi ternak kami yang ada di rumah. Dan pada waktu itu lahir saya. Anak yang kedua di tengah-tengah keluarga lahir. Dan itu merupakan sukacita tersendiri. Karena itu adalah anak laki-laki pertama di dalam keluarga. Kakak saya yang perempuan, itu berarti sudah dapat 2 anak. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Padahal punya anak perempuan sama saja dengan punya anak laki-laki. Tapi bagi orang Nias, punya anak laki-laki itu menurunkan marga. Itu berarti bapak saya yang paling senang. Ada yang meneruskan marganya. Makanya Amateo ini bersyukur. Punya 2 anak laki-laki, generasinya akan diteruskan. Ya, kalau sistem patrilineal di dalam orang Nias itu meneruskan marga. Maka marganya tidak akan hilang. Kalau perempuan diambil suaminya, kalau suaminya punya marga, maka dia akan hilang marganya. Untuk adik saya ini misalnya diambil oleh orang, dia akan ikut marganya suami. Maka hilang marganya dia, halawannya dia hilang. Halawannya dia hilang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian sekitar tahun 80 kami pindah ke Kota Padang karena tuntutan papa saya bekerja di Kota Padang dan kami harus pindah tahun 1980 di Kota Padang. Nah, sekitar tahun 1980 sampai dengan 1995 saya di Kota Padang. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di Kota Malang tahun 1995 dan selesai tahun 2000, di wisuda 2001. Dan saya mau bercerita tentang 25 tahun pertama saya. 25 tahun pertama saya adalah masa di mana saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sulit, di tengah-tengah keluarga yang menderita juga. Mereka kemudian harus merantau ke Kota Padang, Sumatera Barat untuk mencari penghidupan. Padahal kalau di kampung itu cukup hidupnya sebenarnya. Hanya dengan mengelola ladang. Tapi namanya orang kalau nggak pegang uang rasanya kurang nyaman kalau nggak pegang uang. Kalau di kampung halaman itu tanaman ada. Makan pagi, siang, sore ada. Tanam padi kita bisa lakukan. Kita tinggal tanam padi gogo, tebas itu hutan dan kemudian tanam. Dan dalam waktu kira-kira 4-5 bulan kita sudah bisa panen. Hasil ladang ada durian, ada cengkeh, ada singkong, ada berbagai macam umbi-umbian yang artinya cukup. Ada pisang, itu cukup untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi namanya orang di desa, kalau nang hadong hepeng, kalau tidak ada epeng uang, maka belum mantap. Kayaknya pergi kita merantau ke negeri orang. Padahal merantau ke negeri orang untuk menghasilkan uang, beli apa? Beli beras, beli sayur, yang di kampung halaman tidak perlu beli. Tapi papa mama saya, kemudian karena mereka terpisah tempatnya, mama saya tinggal, papa saya merantau, nanti ada kesempatan pulang, kemudian kirim uang, kayaknya kurang pas deh. Akhirnya kami semua kemudian ke Kota Padang. Nah, di Kota Padang Tuhan proses saya. Tuhan proses saya. Tuhan proses saya untuk berlatih bagaimana menjalani hidup yang sulit.
Saya tinggal di desa karena opa oma saya adalah penginjil. Mereka adalah didikan dari Tuan Dingenger, seorang dari misionaris Jerman. Jadi dididik secara disiplin dan saya ikut mereka. Saya tidak ikut papa mama saya. Kalau adik-adik saya ini mereka ikut papa mama, jadi hidup lebih enak daripada saya. Jadi hidup di sana dimulai dengan proses. Kalau Musa diprosesnya enak 40 tahun pertama, Pak Adi Eli diproses 25 tahun pertama banyak tidak enak. Tapi saya dapat pelajaran yang penting. Orang yang terbiasa menderita, yang mengalami kesukaran di dalam hidup, tidak gampang menyerah untuk menghadapi hidup. Kenapa? Dia sudah dapat menikmati hari-hari kesulitan dalam hidupnya dan sudah biasa menderita. Jadi kerja, cangkul, nanam, tebas itu ladang, kemudian panen, lalu jual, itu adalah pekerjaan yang biasa dikerjakan. Di situ berlatih tentang bagaimana keuletan, di situ berlatih bagaimana kita mandiri, di situ berlatih bagaimana kita menghargai rupiah demi rupiah. Untuk dapat 5 rupiah pada waktu itu masih ada, 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 4 rupiah, 5 rupiah. Masih ada, 5 rupiah kita bisa beli makanan pada masa itu. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Tuhan membentuk dan memproses saya secara pribadi dengan pendidikan yang sangat disiplin, yang sangat keras. Dan itu dididik seorang opa saya. Dan saya berbahagia. Baru hari ini, kalau dulu susah. Saya berbahagia karena kenapa? Kalau saya tidak dididik oleh opa saya tidak berkhotbah hari ini. Saya tidak ada di sini. Saya mungkin kebalikannya. Mungkin bukan jadi pendeta. Mungkin bukan jadi hamba Tuhan, tapi jadi pendekar. Ya, jadi pendekar. Kenapa? Karena diproses secara disiplin, diajari firman Allah, dididik bagaimana menjadi seorang Kristen yang militan, diajar untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dilatih untuk melayani. Dari kecil saya sudah terbiasa dengan kegiatan gereja. Biasa latihan paduan suara, biasa ikut kegiatan gereja. 4 kali dalam seminggu kita kegiatan. Kegiatan ibadah sekolah minggu di hari Minggu. Pagi-pagi diajar oleh opa saya, ketemu orang yang sama. Ya. Kebaktian rumah tangga. Itu kebaktian rumah tangga dilakukan juga sekali di dalam seminggu. Kemudian ada latihan paduan suara. Ini kecil-kecil begini waktu itu kelas 4 sudah ikut paduan suara. Makanya orang-orang aktif-aktif di gereja itu ciri-ciri akan dibawa untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di gereja, melayani di masyarakat, bisa mengabdikan diri bagi Tuhan dimanapun dia berada. Ini terlatih di gereja. Makanya orang yang aktif terlatih dan terbiasa sejak dari kecil. Mereka menjadi aktivis yang mencintai Tuhan dalam gereja dan rumah Tuhan. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ini kami sudah jadi contoh. Hampir semua keluarga kami. Bukan hampir semua, semuanya melayani Tuhan. Walaupun profesinya hanya saya sebagai hamba Tuhan. Tapi semua melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak melayani Tuhan. Mama saya melatih paduan suara. Papa saya anggota paduan suaranya. Kami anak-anak jadi anggota paduan suaranya. Latihan vokal grup. Ya. Selain kegiatan itu, ada kegiatan lagi. Kami latihan vokal grup setiap minggu. Dan sejak itu, sebenarnya saya sudah tertarik main gitar. Saya main gitar itu baru bisa itu SMP. Tapi saya lihat adik kelas saya, kelas 4 SD, dia sudah bisa main gitar. Itu yang membuat saya senang sekali. Wah, kayaknya saya pengen belajar gitar. Dan itu menyemangati saya. Jadi pertama itu saya belajar gitar waktu SMP. Karena alat terbatas. Sekarang anak-anak semua punya alat banyak sekali. Tapi kadang-kadang tidak ada gairah dan semangat untuk belajar. Dulu kita alat terbatas. Tapi ada semangat untuk belajar. Apalagi kalau kita difasilitasi. Tuhan proses saya. Akhirnya feeling terbentuk. Karena tidak punya alat. Biasa dengar pakai telinga saja. Maka terlatih feelingnya. Maka jadi seniman dia. Suka bernyanyi. Suka memuji Tuhan. Nah, karena yang biasa didengar di sekitar kampung halaman, lagunya lagu dangdut, maka terbawa arusnya, aliran dangdut. Tapi kemudian itu Tuhan pakai
untuk menjadi penulis lagu-lagu rohani. Nah, itu luar biasa. Sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, dipakai Tuhan sudah tulis kira-kira 23 lagu rohani. Sampai saya berpikir kapan saya bisa konser nyanyikan lagu saya sendiri. Begitu. Tapi ini ada prosesnya. Karena apa? Setiap hati saya sedih, saya dengar musik. Setiap saya hati sedih, dengar musiknya bukan di rumah, nggak ada tab di rumah. Dengar musiknya tetangga, pastel lagu tetangga, wah saya dengarkan dengan baik-baik gitu. Kalau ada acara kenduri, ya biasanya acara pesta, saya datang. Hanya untuk apa? Bukan lihat orang pesta, tapi lihat orang main musik. Ah, begitu. Bapak Ibu, Tuhan bentuk di sana, Tuhan proses di sana. Dan kemudian Tuhan bawa saya di kota, menjadi orang yang bekerja dengan keras. Bagaimana mendapatkan uang 1 rupiah? Maka terlatih untuk menghargai uang 1 rupiah. Tidak menggampangkan uang itu dilepas tanpa ada sesuatu yang berguna atau bernilai. Menjadi berharga. Pendidikan juga dijalani dengan susah. Nggak ada kendaraan. Kita jalan kaki, 3 kilo, 4 kilo kita jalani pulang pergi. Itu kita jalani. Kakak saya itu naik sepeda kira-kira 3, 4, 5 kilo. Itu kalau mau pergi sekolah waktu di desa. Saya waktu di desa tidak punya alas kaki. Ya sudah, kaki ayam saja. Saya bilang waktu minggu yang lalu kan, pakai payung dari daunnya, daun pisang. Sekarang kadang-kadang kita sudah dapat layanan banyak-banyak. Wah, ada alasan macam-macam. Wah, gitu deh. Bapak dan Ibu, Tuhan proses saya. Tapi dari 25 tahun itu, yang paling berharga tahun 1993 ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan itu diawali sebenarnya ketika saya lihat opa saya, paman saya biasa khotbah. Dia datang ke desa biasanya 1 kali dalam 1 bulan untuk berkhotbah. Itu adalah kakak kandung mama saya. Satu-satunya pendeta yang ada di keluarga dari mama saya. Ya, satu-satunya pendeta. Jadi pendeta. Dan setiap dia datang, saya senang. Karena kebagian apa? Bawa kopernya. Bawa kopernya. Lap sepeda motornya. Sepeda motornya saya masih ingat Suzuki. Ya. Saya masih ingat itu. Dan setiap datang saya lap. Dan setiap dia berangkat ke gereja, saya bawa tasnya. Puji Tuhan. Yang bawa tas itu sekarang jadi pengkhotbah di sini. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan, saya yakin dan percaya, saya berdiri di sini. Ada Tuhan juga bisa pakai setiap orang di kemudian hari yang telah menginspirasi dirinya. Mungkin hamba Tuhan yang lagi berkhotbah di sini. Saya tidak tahu. Karena peristiwa itu juga yang terjadi dengan saya. Puluhan tahun yang lalu. Dengan paman saya. Ya, dengan paman saya. Dengan paman saya ini sangat keras. Orangnya sangat keras sekali. Dalam mengajar, mendidik, dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini dia begitu perhatian kepada saya. Dia hubungi saya di tahun yang baru, dia tanya, "Nah, bagaimana kabarmu? Kabar keluargamu bagaimana?" Ini jarang. Paman saya ini kalau dia hubungi saya, itu ajaib itu kalau dia hubungi dengan WA saya itu. Karena biasanya sulit itu. Sulit sekali. Dia tanya, "Bagaimana keadaan?" Dia nasihatin dia bilang, "Ingat bahwa kita itu terbatas. Jaga kesehatan baik-baik." Siap Om. Lau Baya. Baya itu Om. Saya panggil Baya Saat. Itu paman yang tertua. Saya panggil Lau Baya Saat. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Ada Tuhan proses di dalam itu. Dan ketika saya SMP, ya SMP. Nah, itu kita bergabung dengan orang-orang yang beda agama. Paling banyak teman-teman saya itu dari agama Hindu. Dari agama Buddha. Karena saya sekolah di sekolahnya orang Tionghoa. Jadi saya banyak ketemu dengan orang Buddha. Banyak kawan-kawan saya orang-orang Tionghoa rata-rata itu. Dan saya ketemu dengan mereka. Mereka baik dengan saya. Dan saya membangun hubungan dengan mereka. Dan saya ketemu dengan berbagai macam etnis. Guru-guru saya ada Tionghoa dan ada juga dari Muslim. Banyak sekali. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dididik di sekolah itu. Di sekolah swasta. Sampai hari ini saya masih terkesan dengan sekolah itu. Disitulah kepemimpinan saya mulai terlatih. Ya, jadi kepemimpinan itu sejak dari SD biasa memimpin, jadi ketua kelas. Biasa siapkan. Makanya Bu April tanya saya, kenapa suaranya Pak Adi keras? Karena biasa setiap kali SKJ,
setiap pagi, itu yang mimpin untuk mengatur barisan itu Pak Diel. Jadi suara yang kecil tidak mungkin. Bayangkan itu, ada ratusan itu anak-anak siswa. Kalau suaranya kecil, siap, dek, tidak mungkin. Pasti siap, dek. Gitu. Encang depan, dek. Itu sudah terlatih sejak SD. Sudah terlatih. Itu biasa. Dan di SMP terbiasa untuk mengucapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa teks. Di hadapan wali kota itu, ada juga pernah itu peristiwa. Jadi terlatih dengan suara yang besar. Nah kalau upacara itu bayangkan ada sekitar 500-400 orang di situ. Nah, suaranya memang ada mic-nya, tapi kalau suaranya tidak dibarengi dengan suara yang keras, itu tidak mungkin. Jadi Tuhan latih. Tidak tiba-tiba suaranya dibesar begini. Kemudian Tuhan latih lagi ketika SMA, memimpin teman-teman. Dan ketemu dengan orang-orang yang mendidik, nah, itu dari Batak Karo, nah, dari Batak Simalungun. Itu lebih keras lagi. Maka karakternya terbentuk gado-gado. Gitu ya. Dan hidup di Padang. Hidup di Padang ini harus cerdik. Harus cerdik. Ketemu orang Padang itu harus cerdik. Gitu. Karena mereka orang-orang yang cerdik dalam berdagang. Makanya di mana-mana orang Padang itu bisa sukses karena apa? Cadia. Cadia itu cerdik orang. Ya, cerdik orang. Berjualan bisa untung 2-3 kali lipat. Maka sukses di mana-mana. Nah, saya katakan titik pertama di 25 tahun pertama yang paling berkesan adalah ketika tahun 1993 terima Yesus secara pribadi. Itu yang menjadi titik awal perubahan hidup. Maka saya katakan, sepanjang hidup kita, jalan seorang hamba Tuhan ditentukan oleh apa? Bukan dari luar dari Yesus. Tapi ketika engkau kenal Yesus secara pribadi, disitulah titik perubahan hidup. Sejak saya mengalami pertobatan itu, wah hidup saya dirubah oleh Tuhan, luar biasa. Jadi lebih cinta kepada Tuhan, lebih senang dengan firman Allah, lebih senang bersaksi. Dan punya kesempatan banyak untuk bisa membagikan Injil sejak saya masih SMA, membagikan Injil kepada banyak orang. Ada kesempatan-kesempatan luar biasa. Terakhir, agak bangga sedikit lah, boleh ya? Agak bangga sedikit boleh ya? Gak boleh banyak-banyak, bangga sedikit. Ya, ada kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan di siaran radio RRI. Itu masih SMA loh. Masih SMA. Wah, semangatnya bertubi-tubi. Dan saya ingat khotbah saya. Waktu di RRI itu setengah jam dikasih kesempatan. Apa khotbahnya? Khotbahnya dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya khotbah itu. Jadi orang-orang dasar suaranya keras. Masuk di ruangan di studio, orang yang di sekitar studio itu dia heran. Ini orang bersemangat sekali, berapi-api kayak orang masa-masa kemerdekaan itu. Kenapa? Wah, saya kira ini kesempatan saya memberitakan Injil melalui siaran radio RRI. Ah, itu boleh bangga sedikit. Sedikit-sedikit, tak boleh banyak-banyak. Ini bahaya nanti. Jadi Tuhan siapkan secara pribadi, lalu hati saya digelorakan untuk kemudian menjadi hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi hamba Tuhan tidak gampang. Waktu saya masuk di Kota Malang ikut tes, saya gagal masuk sekolah Alkitab. Ini loh yang ada di sini. Pernah gagal masuk sekolah Alkitab. Jadi jangan pikir masuk sekolah Alkitab bisa lolos-lolos begitu saja. Saya ikut tes. Tes pengetahuan umum. Tes bahasa Inggris. Tes beberapa hal. Jadi kita tiga. Kemudian setelah dites, dinyatakan kemudian bisa mengikuti tahapan wawancara. Diwawancara oleh 4 dosen. Dan pertanyaannya yang diajukan kepada saya tidak lupa sampai hari ini. Apa pertanyaannya? Adieli, kalau yang terbaik engkau tidak diterima di sini bagaimana? Saya dengan PD-nya bilang, saya yakin saya diterima. Karena saya terlalu yakin diterima itu, makanya tidak diterima. Kecewa saya. Waduh, saya sudah seberang lautan. Lewati itu Selat Sunda. Ya, sudah lewati Selat Sunda. Ada pulau yang sudah saya masuki yang baru. Kok pulangnya gagal? Sampai 1 bulan saya tidak kirim kabar ke keluarga. Saya mau mendaftar lagi di sekolah yang lain. Sampai saya lulus baru saya beritahu ke keluarga. Jadi 1 bulan saya tidak beritahu. Dan hebatnya, itu surat saya itu loh. Ini juga ceritanya baik. Surat rekomendasi saya itu bukan masuk di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tapi surat rekomendasi itu di sekolah yang lain, yang S3-nya saya selesaikan. Di situ saya diberi sebenarnya rekomendasi oleh pendeta saya. Lalu saya rubah, saya busuk itu surat rekomendasi itu.
Saya cantumkan apa? Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Dan akhirnya setelah menunggu hampir 1 bulan, akhirnya saya dinyatakan sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak ketemu. Jadi itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Yang menjadi hamba Tuhan juga diproses. Dan selama pendidikan, Tuhan proses saya secara pribadi juga. Menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya tekuni, saya jalani menjadi seorang hamba Tuhan. Saya ditempatkan pertama kali waktu semester 1 di satu gereja GKIN di Simpang Green dulu, di GKIN Pelita Kasih. Saya di sana. Dan hamba Tuhan heran-heran. Kenapa? Karena saya mengerjakan semua hal sebelum mereka bangun. Sudah selesai. Mulai dari ngepel lantai, cuci mobil, bersihkan halaman, siram halaman. Ketika bangun, semuanya sudah rapi. Jadi mereka tidak heran kalau hari ini saya jadi hamba Tuhan di GKIN. Karena sudah tahu dari awal. Jadi sudah terbiasa dengan itu. Dilatih untuk melayani di desa. Maka mulai bisa bahasa Jawa. Saya di Pare. Hampir 6 bulan saya di Pare Kediri. Rata-rata orang tua tidak bisa bahasa Jawa. Di sana Tuhan persiapkan secara pribadi. Jadi 25 tahun pertama adalah proses yang tidak enak. Diproses oleh Tuhan. Pendidikan di STAN semester 4 saya sampai mau keluar dari STAN. Saya mulai goyah. Saya kira apakah ini jalan saya menjadi hamba Tuhan atau tidak. Tapi Tuhan proses saya. Sampai menyelesaikan pada akhirnya. Kalau Musa Tuhan persiapkan dengan begitu enak. Di 40 tahun pertama. Pak Deli dipersiapkan 25 tahun pertama. Gak enak semua. Gak enak semua. Tuhan proses secara pribadi. Barulah mulai 2001 melayani di Bukit Harapan sampai hari ini. Ini sudah 20 berapa tahun ya? 22 tahun ya. 22 tahun. Ini masih segar-segar. 22 tahun. Dan Tuhan itu beri berkat luar biasa. Ya. Beri berkat luar biasa. Sama seperti Musa. Dia dapat istri di mana? Justru di tempat pembuangan di Midian dapat istri. Dapat 2 anak. Di mana? Di Midian. Ah, ini tidak jauh beda dengan Pak Adil. Dapat istri dari timur. Dapat 2 anak laki-laki. Dan setia melayani bersama dengan saya. Luar biasa. Kebanggaan tersendiri. Ya, kebanggaan tersendiri. Karena apa? Bukan bangga karena anak-anak itu saja, tapi bangga karena mereka melayani Tuhan. Itu kebanggaan orang tua kalau anak-anak melayani Tuhan itu satu kebanggaan tersendiri. Karena apa? Hidup mereka itu miliknya Tuhan. Kalau dipersembahkan kembali kepada Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Bapak dan Ibu baru terasa setelah mereka tidak ada, saya jadi pemain keyboard di sini. Biasanya mereka yang di sini. Ya. Yang atur-atur segala macam. Jadi Tuhan proses demikian rupa. Bapak dan Ibu, saya sudah siapkan sebenarnya daftar riwayat hidup saya, tapi ini terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu nanti bilang, Pak Ade ini terlalu banyak panjang dan ceritanya, nanti tidak pulang-pulang kita. Kita sampai di sini aja ya. Cukup kata Bapak Lina. Pada yang lain, itu suaranya mayoritas loh Bu. Ya, tahap yang kedua, dilewati oleh Musa. Tuhan proses dia. Jadi saya mau katakan hal yang kedua. Tuhan tidak akan pernah memakai seseorang sebelum dia diproses di dalam jalannya Tuhan. Karena dengan diproses oleh Tuhan, dia mengerti apa maksud Tuhan kepada apa yang akan dikerjakannya ke depan. Maka Tuhan panggil dia. Sudah Musa, prosesmu 40 tahun di tanah Midian sudah cukup. Sekarang saya panggil engkau menjadi hambaku. Maka pertemuan di semak-semak berduri, di dalam nyala api, Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan memanggil Musa dan berkata, kau kutunjuk untuk pergi membebaskan umatku di Israel. Satu bangsa, perhatikan, orang satu dipakai untuk dapat melayani satu bangsa. Itu kalau bukan Tuhan itu tidak. Ya, makanya waktu kemarin acara Natal Nias, saya berkhotbah dan kemudian ketua DPRD datang Pak Made. Pak Made bilang begini,
Kalau saya jadi ketua DPRD sekarang itu karena sudah pernah jadi ketua RT. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkarir mulai jadi ketua RT dulu. Nah, saya bersyukur ya sudah melewati di RT, sudah melewati di RW, sudah melewati juga di proses di kelurahan, hanya di kecamatan belum begitu. Makanya saya guru-guru sama anak-anak. Kayaknya kalau saya pulang ke Nias ini kayak calon bupati. Itu gurauan saya. Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan proses Musa bukan di tempat enak. Pertama di tempat enak, tapi di tempat yang tidak enak. Kadang-kadang hidup seperti itu, bergulir. Kadang kita di tempat yang enak, tapi kita diizinkan di tempat yang tidak enak. Hidup itu harus pernah menikmati di tempat yang enak, tapi juga harus pernah menikmati di tempat yang susah. Supaya kita tahu untuk dapat juga berbagi pengalaman kepada orang. Saya pernah susah, saya pernah senang. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pada akhirnya ngersulo, lek jalani red. Kenapa? Karena kita sudah diproses oleh Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pada akhirnya Tuhan pakai dia. Tapi masih ada alasannya. Saya tidak bisa bicara Tuhan. Loh, padahal harus dididik di kerajaan Firaun, di kerajaan Mesir. Bahasa dan sastra. Saya nggak berani berhadapan dengan Firaun. Ya. Kenapa? Karena ada kesalahannya. Makanya orang kalau ada kesalahan itu, kalau belum dibereskan itu, selalu dihantui oleh kesalahan masa lalunya. Nah, kalau itu berbereslah supaya jangan masa lalu kita membuat kita tidak bisa move on ke depan, tidak bisa bangkit ke depan. Maka Bapak Ibu kalau ada masa lalu kita yang belum diselesaikan, nggak polisi tahun, selesaikan itu, tuntaskan itu, supaya jangan menjadi penghalang bagi kita ke depan. Dosa-dosa kita yang belum kita bereskan, supaya langkah kita ke depan itu tambah enteng, tambah enak, tambah lumintu. Lumintu itu apa? Hah? Ngalir. Rezekinya ngalir, lumintu. Makanya saya itu ingatkan salah satu jemaat kita itu. Warungnya itu warung lumintu. Tapi setiap minggu liburan ke gereja. Makanya saya bilang, lek kepengen lumintu, lek kepengen mengalir, berkade, ojo lali ambek Gusti, cedok Gusti. Nang gereja, disi nang gereja. Baru buka warung lumintu. Niscaya pasti akan diberkati. Ah? Amin. Haleluya. Lek praktek kayak ngene iki yo enak gitu. Yang dibutuhkan itu praktek. Teori ini gampang. Praktek itu penting. Maka orang-orang setia itu ada di sini. Orang-orang yang diberkati itu ada di sini. Enggak ada yang ngaminkan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan kemudian gampang sekali komunikasi dengan Musa. Apa yang difirmankannya? Dipakai. Akhirnya Tuhan pakai dia untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Jadi Musa di tahap kehidupan yang 40 tahun, 80 tahun ke atas, apa yang dilakukan? Dia hidup melayani Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia sampai akhir hidupnya itu diabdikan kepada Tuhan. Yang paling mulia dalam hidup ini adalah melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, melayani Tuhanlah di situ. Di tempat kita bekerja, di situ kita melayani. Di tempat kita ada, di situ kita melayani. Dalam gereja, di situ kita akan melayani. Bapak Ibu, jadwal akan kita atur. Ada yang menjadi penyambut tamu, ada yang menjadi pemimpin pujian, ada yang menjadi singer, ada yang nanti siapa kita tawarkan. Kalau ketempatan rumahnya untuk ibadah, untuk kegiatan, ya kegiatan ibadah rumah tangga, silakan daftarkan diri. Kita tidak akan paksa. Karena apa? Kalau terpaksa nanti, wah susah. Nggak diberkati nanti kalau saya terpaksa. Ya. Siapa yang mau rumahnya kebagian pas ulang tahunnya misalnya, atau pas di minggu ulang tahun, nah apa-apa. Pak saya mau di hari ulang tahun saya. Nah kita nanti akan atur. Tapi kalau terlambat pengaturannya nanti kan susah. Gitu, ya. Silakan daftarkan segera. Ke Pak Adi kasih tahu, Pak saya mau di bulan ini rumah saya ketempatan untuk acara. Kenapa? Karena rumah yang sering dipakai untuk kegiatan, untuk beribadah juga agak beda suasananya. Betul atau tidak? Nah, karena itu Bapak dan Ibu hanya 12 minggu. Siapa yang mau? Ya, silakan daftarkan diri. Ya, kalau gereja-gereja tertentu harus ini mengikuti jadwal. Kita
tawarkan kepada jemaat. Kenapa? Karena kalau datang dari kerelaan, itu akan mendatangkan sesuatu berkat untuk kita. Bukan kita ngundang teman-teman, tapi kita undang Tuhan dalam rumah kita untuk kita beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Wah, itu menyenangkan sekali. Ya, kita pakai 1 minggu di dalam 1 bulan untuk ibadah secara online, karena juga untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ya, jadi ada 24 minggu. Bapak dan Ibu sekalian punya kesempatan yang sama. Ya, punya kesempatan yang sama. Puji Tuhan. Pak, tempat saya kecil, Pak. Jadi tidak usah bingung dengan masalah tempat kecil. Ya, kita perkecil suaranya. Tempat saya kecil, Pak. Takut nanti tetangga terganggu. Kita perkecil suaranya. Ya. Kalau perlu kita bawa gitar yang kecil juga. Saya ingat dulu waktu kita ibadah, saya mau gitar yang kecil, menyesuaikan. Gitu. So, kita besar, kalau Pak Adiel yang main musik itu biasanya tembus ke dinding-dinding kalau main gitar. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga perkecil suara saya. Kalau perlu. Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan panggil Musa melayani. Dan di ayat yang kita baca tadi, Tuhan berfirman kepada dia. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan gampang menyampaikan pesannya kepada kita. Tuhan gampang membuka rahasia apa yang dia mau katakan kepada umatnya. Dan itu disampaikan kepada kita. Maka hidup kita kalau mau berjalan di dalam jalan Tuhan, God's way, berjalan di dalam jalan Tuhan, jangan lupa, hiduplah terus dengan Tuhan. Layani Tuhan, beri hidup kepada Allah. Karena itu cara yang membuat kita makin menikmati tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dan Musa pada akhirnya, wah, luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Dengan keajaiban luar biasa. Angkat tongkat itu. Hanya angkat tongkat langsung terbelah laut. Ada yang bisa angkat tongkat terbelah laut sekarang? Hanya Musa yang bisa melakukannya. Itu luar biasa itu. Pukul batu. Keluar mata air. Coba pukul batu sekarang ini. Nggak ada jadi apa-apa. Itu karena apa? Ada kuasa Allah. Dan dikatakan Musa ini adalah orang yang lembut hati. Siapa yang bikin pernyataan itu? Tuhan yang bikin pernyataan. Kemarin kami ngomong-ngomong waktu terima Simbi kemarin dengan Pak Made. Nah, Pak Made ini saya sudah lama tahu dari Pak Bayu. Karena Pak Bayu ini tim suksesnya dulu. Di Solorejo untuk pemilu. Ya, beliau bilang begini. Orang Nias itu keras-keras ya. Orang Nias itu keras-keras. Karena apa? Sepanjang acara itu kan teriak-teriak itu. Ada mainan, ada tari perangnya. Ada terang. Suaranya juga keras-keras ya Pak ya. Ya. Terus saya bilang, Pak, suaranya keras itu Pak karena kami tinggal di gunung Pak. Jadi dari gunung sini sampai ke lembah itu kalau suaranya kecil nggak nyampe Pak. Karena itu suaranya keras Pak. Yang kedua, orangnya orang pantai. Dan suara pantai itu kan lebih keras itu ombaknya. Maka suaranya harus keras Pak. Tapi walaupun keras suaranya, hatinya lembut Pak. Bapak Ibu, orang yang barangkali pertama kali dengar Pak Adil itu takut. Takut, kenapa? Karena suaranya keras. Ketika ketemu orang, tiba-tiba orang cilik. Orang yang kecil suaranya besar. Dan saya pernah saksikan di sini, jemaat salah satu yang saya pernah khotbah itu bilang begini, Pak, saya tidak nyaman kemarin dengan Bapak. Gitu. Ya, tidak kurang nyaman. Kenapa? Saya pikir Bapak itu orangnya besar, ternyata orangnya kecil, tapi suaranya banter. Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat Musa, saya pikir pasti orangnya besar, yang ditampilkan dalam gambaran-gambaran pakai ini, jambang ini, putih, kemudian orangnya, ya, gambarannya seperti itu. Tapi saya mau katakan adalah orang seperti ini dipakai Tuhan luar biasa, tapi hatinya lembut. Ya. Bapak dan Ibu, yang mana? Yang kelihatannya keras orangnya tapi hatinya lembut, atau kelihatan lembut orangnya tapi hatinya keras? Yang mana? Yang mana kira-kira? Yang mana? Yang mana? Tuhan mau kita menjadi orang-orang dalam hidup
menampilkan ciri hidup yang dinilai oleh Tuhan, itu mempunyai ciri khas yang dikenan oleh Tuhan. Ya. Dan muka dengan muka bertemu Tuhan dengan Musa loh. Luar biasa. Orang kalau ketemu dengan Tuhan tuh mati. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Lihat Musa. Karena dia berkenan, dia begitu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan membuka rahasia-rahasia kehidupan. Bapak Ibu, hanya satu kesalahan. Gara-gara pukul batu itu dalam keadaan emosi. Makanya Bapak Ibu kalau emosi, biasanya lebih banyak kesalahannya daripada hati yang terkendali. Karena itu jangan emosi. Menghadapi sesuatu jangan emosi. Kalau lagi emosi, lebih baik jalan-jalan dulu, pulang setelah itu baru bicara. Sebab kalau kita mengikuti emosi kita, maka yang keluar itu adalah hal-hal yang tidak baik. Saya kira orang-orang yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang tidak pernah emosi. Kalau pengkhotbah ini banyak emosi. Karena meledak-ledak. Ya. Tapi Tuhan proses, ya. Tuhan proses. Dan kalaupun didapati kita orang yang emosi, mari kita belajar. Belajar kepada seorang yang bernama Musa. Ngatasi persoalan sekian ribu orang itu. Sekian ribu orang. Dia bilang begini, Tuhan, jangan engkau marah kepada mereka. Jangan binasakan mereka. Biar saya saja. Itu hebat, luar biasa. Dia membela mati-matian. Umat yang dipimpinnya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, 3 tahap hidup daripada Musa. Jalan seorang hamba Tuhan. Pertama, hidupnya diproses dengan jalan enak. Tapi yang kedua, diproses dengan apa? Dengan proses di Midian, kesulitan. Ya. Di sana dia dilatih menggembalakan. Itu di tempat yang rendah. Dibawa di sana. Tapi kemudian diangkat kembali. Maka Alkitab katakan, Tuhan yang meninggikan. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap kita akan diproses oleh Tuhan. Dan kita mau diproses di dalam maksud dan cara-cara Tuhan. Amin. Saya tidak tahu tahapan hidup saya. Kalau saya perkirakan misalnya 25 tahun saya sudah lewati. 25 tahun yang kedua berarti 50. Berarti 25 tahun yang ketiga 75 tahun. Saya tidak tahu. Mana tahu ada tahapan yang keempat lagi 25 tahun. Tentu kalau lebih dari 100 tidak mungkin. Sudah terlalu tua. Karena itu bersyukur kepada Tuhan kalau kita sampai hari ini diproses Tuhan. Tidak tahu berapa tahap. Tapi saya rindu kita bersama-sama belajar. Sama seperti Musa. Kalau kita diproses Tuhan, dipanggil Tuhan dalam keadaan berjalan semua secara baik. Tapi kemudian ada proses yang kita lewati. Tuhan proses kita seperti kita masuk di dalam sebuah bayang-bayang seperti pergumulan di padang gurun. Ya, di padang Midian. Di mana dia harus berjuang di sana. Saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Tidak selamanya segala sesuatu itu akan ada terus. Dia ada batas waktunya dan kita akan masuk pada tahapan selanjutnya. Ketika kita belajar tentang apa? Ketika kita belajar tentang jalan seorang hamba Tuhan, itu mengingatkan kita yang pertama. Bahwa yang membuat hidup daripada Musa menjadi lebih mulia, lebih bernilai, lebih berharga adalah karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Kiranya kita sekalian dapat mendapatkan inspirasi dari panggilan pelayanan, dari panggilan hidup yang diproses oleh Tuhan kepada Musa. Dan kiranya kita sekalian dari latar belakang mana saja, ingat bahwa Tuhan juga mempunyai rencana yang indah untuk memakai setiap kita untuk dipakai menjadi alat di dalam tangannya. Dengan caranya, dengan apapun yang dia maksudkan. Kiranya kita sekalian boleh diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tundukkan kepala,